أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-8 dan kita berharap 8 ya. Ya betul ya. Mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan umur yang panjang di atas ketaatan kepadanya sampai kita selesai menjalankan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di antara rangkaian ibadah Ramadan, kalau kita tadabbur surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, kita coba renungkan apa yang Allah firmankan di penghujung dari ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Dalam rangkaian ibadah Ramadan, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak mengagungkan Allah, banyak memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji dan memuja Allah sebagai bentuk bahwasanya Allah tidak memiliki cacat dan aib sedikit pun, kita memuji Allah. Maka setelahnya kita meminta hak kita sebagai seorang hamba, yaitu luzumul istighfar, yaitu hendaknya rangkaian daripada bulan Ramadan itu adalah kita banyak mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Dan waktu yang terbaik Bapak Ibu sekalian untuk kita melazimkan kalimat istighfar itu adalah ketika di sepertiga malam terakhir, wabil khusus di waktu sahur. Di dalam surah Az-Zariyat di ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahurlah mereka orang-orang yang beriman banyak meminta ampun kepada Allah. Di waktu sahur itulah orang-orang yang beriman banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang beriman itu banyak beristighfar khususnya di bulan Ramadan, maka ada beberapa faedah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran di ayat 135 bahwa orang yang melazimkan istighfar khususnya di bulan Ramadan, lebih khusus lagi ketika sepertiga malam terakhir yaitu makan sahur, setelah makan sahur dia beristighfar kepada Allah, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Adapun orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, kata Allah, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika mereka terjerumus ke dalam perbuatan keji, perbuatan dosa dan maksiat, mereka cepat-cepat mengingat Allah dan mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah zat yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini dalam kitabnya Tafsir Qur'anil Azim yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa beliau mengatakan di antara amalan yang bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba itu adalah ketika seorang hamba itu melazimkan kalimat istighfar dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya di sepertiga malam yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa fadilah daripada istighfar yang kita lazimkan itu, di samping Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Anfal di ayat ke-33
bahwa orang yang banyak memuji Allah dengan kalimat istighfar, minta ampun kepada Allah, maka dia akan dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad selama kamu berada di tengah-tengah mereka. Dan hari ini kita sudah jauh ditinggal pergi oleh kekasih kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana tameng yang kedua? Maka tameng yang kedua ada di penghujung surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab seorang selama mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan ungkapan seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Kana fihim amanan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal istighfaru falamma dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baqiyal istighfar. Sesungguhnya kami para sahabat memiliki dua tameng, memiliki dua perisai dari azab Allah. Yang pertama, adanya Rasulullah di tengah-tengah kami. Yang kedua adalah kami senantiasa melazimkan kalimat apa? Istighfar. Maka ketika Rasulullah meninggalkan kami selama-lamanya, maka tameng dari azab Allah tinggal satu, dan ini berlaku sampai hari kiamat. Apa Pak? Selain adanya Rasulullah, itu baqiyal istighfar, yaitu yang terakhir adalah banyak-banyak mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi pertanyaan kita adalah, karena kadangkala ada seseorang ketika mendapatkan hukuman, mendapatkan musibah, kadangkala ada seorang muslim selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Bapak-Ibu sekalian, Allah ketika menurunkan musibah, menurunkan hukuman kepada seorang, itu tiada lain disebabkan karena hamba itu melakukan dosa dan maksiat. Allah sebutkan di dalam surah yang pertama, surah An-Nisa di ayat ke-79. Yang kedua, surah Asy-Syura di ayat yang ke-30. Surah An-Nisa ayat 79 Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja kenikmatan-kenikmatan yang kamu peroleh, kebaikan-kebaikan yang kamu peroleh itu datang dari Allah. Wajib kita yakini bahwa semua kebaikan yang kita dapatkan termasuk sehat kita itu Allah yang memberikan. Yang kedua apa? Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja musibah, keburukan yang menimpa kamu kata Allah, itu disebabkan karena dosa-dosa kamu. Begitu juga dalam surah Asy-Syura di ayat yang ke-30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian semua itu disebabkan karena dosa-dosa kalian kata Allah. Dan baru-baru kemarin musibah belum pernah terjadi sebelumnya kecuali hari kemarin. Banjir yang sangat-sangat besar yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di galaksi Bekasi. Pada umumnya di situ, Masya Allah, semoga Allah mengangkat musibah yang menimpa saudara-saudara kita dan khususnya kita semua dijauhkan dari musibah tersebut, yaitu banjir bandang, banjir yang sangat-sangat besar. Ketahuilah apa yang menyebabkan Allah memberikan musibah seperti itu ada di dalam surah Asy-Syura ayat 30, yaitu apa? Fabima kasabat aydikum. Karena apa? Karena ulah tangan kalian, karena dosa-dosa yang kalian lakukan kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, berapa menit Pak? Ini baru 9 menit ya. Saya pakai stopwatch nih. Oh, 15 menit. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala di antara fadilah daripada kita melazimkan kalimat istighfar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Nuh mulai dari ayat ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kita simak baik-baik ayatnya. Allah berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya berapa tahun, Pak? Ada yang tahu berapa tahun Nabi Nuh? 80 tahun? Naikin lagi, Pak.
Iya, 1000 tahun dikurangi 50. Berapa, Pak? 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah. Pengikutnya enggak sampai 100 orang. Nabi Muhammad SAW cuma 23 tahun, pengikutnya sampai akhir zaman. Masya Allah. Maha kuasanya Allah, maha cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di Masjid Al-Muhajirin mendapatkan syafaat dari beliau insya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya di ayat 10, Pak. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian semua kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Ayat ke-11. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan kalian beristighfar, Allah akan menurunkan hujan yang lebat yang membawa berkah dari langit, kata Allah. Alhamdulillah kita hujan hampir tiap hari, Pak ya. Masya Allah. Ayat ke-100, ayat yang ke-12. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dengan kalian beristighfar kepada Allah, Allah akan memberikan kekayaan berupa harta kepada kalian, dilapangkan rezekinya, dan Allah akan memperbanyak anak kalian, dan Allah akan menyuburkan kebun-kebun kalian. Masya Allah. Jika ada di antara kita hari ini yang sudah lama menikah, belum dikarunia anak, berarti perintah dari Allah apa? Perbanyak istighfar. Kalau yang belum menikah, berarti perbanyak apa? Istighfar. Kalau sudah menikah, menambah lagi, perbanyak? Janganlah, Pak. Ya, cukup satu di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah kata Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung ayatnya, apa di tengah-tengah ayatnya, yaitu wayumditkum bi amwal, bahwa Allah akan memperbanyak harta kekayaan kalian. Masya Allah. Oleh karenanya ketika turun ayat ini, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang sahih diriwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, di penutup kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara, ja'alallahu min kulli dayyikin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa melazimkan kalimat istighfar dalam seharinya, maka Allah akan menghilangkan, mencabut kesempitan dalam hidupnya. Allah akan memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masya Allah. Itulah yang dialami oleh Ibunda Maryam, satu-satunya wanita yang makan makanan langsung dari surga Allah Subhanahu wa taala, karena beliau banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.